Ayo sebelah kanan, sebelah kiri. Ayo dua-dua. Itu sudah mewakili, sudah bagus. Kalau satu-satu ada waktu nggak apa-apa, kan biasanya habis waktunya. Jadi kalau dua-dua sudah bagus, dianggap sudah lancar. Itu kalau satu ayat istiqomah mungkin itu dalam waktu 5 TM 6 TM sudah selesai satu surat. Dan bacanya mungkin, ya, paham saudara? Itu ya. Terus yang kedua Ausat itu jilid berapa? 5 sampai Al-Quran. 5 sampai Al-Quran. Saya tanya, kira-kira jilid 5 sampai Al-Quran anak-anak sudah bisa baca atau belum? Sudah kan? Sudah bisa baca. Nah, kalau yang jilid 5 sampai Al-Quran, pastikan anak-anak bawa buku tahfidz. Ketika ziyadah, ya, yang jelas kalau murojaah nggak boleh buka buku, tapi ketika ziyadah tambahan, maka anak-anak suruh membuka dan memperhatikan huruf-hurufnya. Tetap ustazah itu memberi contoh. Nah, kalau di buku tahfidz itu kan ada blok-blokannya, ada warna hijau ya, nah, hijau dan putih ya. Nah itu hijau aja. Kalau besok putih, hijau putih itu, ya. Dan itu ustazah memberi contoh. Contohnya gini, kalau anak-anak semuanya sudah dibuka, sekarang ziyadahnya surat Zalzalah. Ya, ustazah akan membacakan dulu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tolong perhatikan anak-anak, ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Contoh yang di blok itu 3 ayat. Contoh. Ayo sekarang dibaca anak, ya, seperti ustazah, ya, dibaca sama-sama. Coba sekarang baca ulang sebelah kanan. Ayo sebelah kiri. Sekarang ditutup semuanya. Ayo. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Baru nanti sudah ditutup, ya. Kelihatan siapa yang hafal. Boleh. Atau bisa kelompok-kelompok juga boleh, ya. Intinya harus ada evaluasi, ya. Dan untuk ziyadah, ya, untuk murojaahnya. Nah, murojaah itu ada yang namanya qorib dan ada yang namanya ba'id. Apa ba'id itu? Ba'id jauh. Kalau qorib dekat. Ya. Jadi kalau baiknya tuh contoh kemarin surat Al-Ma'un, ya, hari ini surat Al-Kautsar, itu yang baiknya. Yang qoribnya berarti surat Zalzalah ayat 1 sampai 3 yang kemarin. Ya, itu namanya qorib. Yang baik itu yang jauh, yang sudah dihafalkan. Nah, itu ya. Itu namanya baik yang jauh. Jadi ada baik, ada qorib. Itu kalau yang ausat. Kalau adena, yang jelas ya yang kemarin itu, ya, karena masih dekat, ya. Paling yang jauh-jauh itu insya Allah belum itu banyak, ya. Tapi kalau sudah ausat itu kan sudah jauh, ya, hafalannya sudah banyak. Jadi makanya ada namanya qorib dan ada namanya ba'id. Ya, jelas ustazah? Oke, yang ketiga apa? A'la itu untuk jilid berapa? Gharib dan pasca. Ya, gharib sampai pasca. Kira-kira kalau gharib itu Al-Qur'annya sudah lancar atau belum? Sudah mutil apa belum? Sudah gharib itu. Jadi gini saja, ketika anak mau masuk ke gharib, pasti Qur'annya itu lancar dulu dan kuat dulu. Jangan bacanya belum kuat sudah masuk ke gharib. Ini nanti jadi masalah. Ya, jadi masalah. Nah, nanti ketika hafalan di a'la, ya, maka itu tidak perlu ustazah mencontohkan lagi, langsung aja dia setoran dan dia berlomba-lomba minimal itu 3 ayat, ya, atau separuh halaman boleh, tapi tetap ustazah itu minimalnya standar 3 asbun.
ya, tidak asal bunyi tapi sesuai standar. Contoh hafalannya surat Asy-Syams, ya sesuai. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya. Ketika ada standar gamanya, ya, itu yang a'la. Kenapa kok a'la seperti itu? Karena sudah teruji dari mulai adanya awsat, sudah teruji, sudah terbiasa, sehingga ketika a'la cukup ustadzah menyimak aja, ya, membetulkan, mengingatkan aja, ya. Paham ustadzah? Jelas atau belas? Jelas. Oke, ya. Oke, lanjut ya. Setelah 10 menit hafalan, berikutnya apa? Hah? Persepsi lagi? Enggak, Alat peraga. Baik, alat peraga, saya sadar. Alat peraga itu isinya apa? Penanaman konsep dan Penanaman konsep dan pemahaman. Persepsi dulu. Oh, Persepsi, terus penanaman konsep, pemahaman konsep. latihan. Saya ulang lagi ya Bang. Persepsi, penanaman konsep, latihan. Iya, ini setiap isinya mesti dianu itu terus ya. Tapi mau jangan bosan-bosan ya. Ya. Kok bosan itu terus ya? Tapi praktiknya kok beda-beda keyakinan. Ya. Nah, saudara, ketika persepsi, ya, ketika persepsi, coba saya tanya, seandainya kalau sekarang jilid 3, halamannya halaman 5, persepsinya halaman berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 4. Oke. Nah, ini karena ada yang ngajinya itu ada yang 4 hari, ada yang 3 hari. Ya. Nah, kalau saya dalam barisan itu ada berapa barisan satu halaman? 8. Ada 8. Oke, yang 4 hari. 8 dibagi 4 berapa? 2. 2. Nah, 2 itu sudah terjadwalkan. Kalau hari Senin itu barisan ke-1 dan ke-2. 2. Kalau Selasa 3, 4. kalau Rabu, 5, 6. kalau Kamis, 7, 8. nah maksud aku gitu ya. Jadi nggak gini. Kalau tadi itu ini hari Senin, tadi barisan berapa nih hari Senin? 1, 2. Nah, tapi ketika saya lihat ini sudah ada yang tengah-tengah. Iya. Tapi untuk nggak ke bawah, tapi tengah-tengah. Nah, maksud saya itu disamakan gitu ya. Biar gini, ketika ada guru yang nggak masuk, badali sudah tahu, oh ini hari Selasa, berarti barisan ke 3, 4. dan 4. gitu loh. Jadi gak ngawur-ngawur, gak ngarang-ngarang. Ya. Ya. Tapi kalau nggak tahu, ngawur-ngawur, ngarang-ngarang. Ya. Terus besar-besar, nah di jurnal itu kalau menurut aku ya, sesuaikan dengan peraga, biar nanti tahu ini sampai halaman berapa. Karena buku itu mengikuti peraga, ya, makanya nanti di jurnal itu ketika dikumpulkan itu bukan per bulan, tapi ketika kenaikan jilid. Ketika kenaikan jilid itu nanti akan diketahui ini berapa TM, ya. Oke, kalau hitungan itu seumpama kalau hitungan kan di buku itu 3 bulan 45 TM, ya. Tapi kalau ustazah 1 hari bisa menyampaikan 1 halaman peraga maksimal itu tidak sampai 3 bulan. Insya Allah dengan waktu 2 bulan insya Allah bisa. Asalkan maksimal. Ya. Makanya peraga itu dimaksimalkan. Ya. Jelas, Bu? Jelas. Nah, terus ketika penanaman konsep pun ustazah juga harus jelas menyampaikannya. Boleh ustazah ketika mau mengajar ada berapa huruf yang akan disampaikan, ada berapa pelajar yang akan disampaikan, dan boleh seumpama anak-anak hari ini ustazah akan menyampaikan 2 pelajaran. Yang pertama A, yang kedua B. Nah itu ustazah harus bisa menguasai, ke anak-anak harus bisa melapatkan
bisa bunyi suaranya seperti ustazah, ya, seperti ustazah. Jadi ustazah harus tahu berapa pelajaran yang mau disampaikan ke anak-anak sehingga anak itu paham, ya. Dan ketika menyampaikan ke anak-anak, ya, tolong pastikan ustazah, ya, pertama itu cara menunjuk ke alat peraga. Jangan menunjuk ke alat peraga masih menceng-menceng, akhirnya muridnya bingung. Ya, ketika pas letaknya dibaca panjang ya panjang, ketika letaknya dibaca pendek. Ya, biar gak bingung, cukup di sampingnya aja. Tak sini berarti intinya suruh baca. Syukur-syukur sesuai ketukannya. Tapi kalau sesuai biasanya, kalau nggak sesuai, itu kadang matanya kemana-mana sampai nggak terkontrol ke anak-anaknya juga. Ya, oke, jelas ya saudara. Jadi ini penanaman konsep harus jelas. Terus ketika latihan, ustazah harus memberi contoh. Ketika contoh itu juga harus baik. Jangan diteruskan kalau belum baik. Terus ketika sudah bagus, sudah baik, baru bisa ditambah. Dan kalau ditambah pun masih belum baik, jangan diteruskan ke bawah. Bila terus sudah 4 baris, jangan teruskan ke bawah, balik lagi ke atas, ya. Dan tidak disuruh baca satu-satu pakai alat peraga, ini menghabiskan waktu. Jadi kalau ada anak suruh membaca itu bukan anak yang sudah lancar, tapi anak yang tidak memperhatikan, ya. Jadi gini, oh ini ada yang tidak memperhatikan 3 anak, nah, kamu, ayo kamu ulang lagi. Bukan yang memperhatikan yang sudah bagus bacanya, kamu baca. Ini buang-buang waktu. Ya. Justru kita pengen tahu ukurannya itu, ukuran kelancaran itu anak yang tidak memperhatikan itu kita tunjuk. Bukan ditunjuk satu-satu. Jadi yang ditunjuk itu anak yang tidak memperhatikan. Jelas saudara? Jelas. Ya, gitu ya. Nah, jadi gini, kita tahu ya, seperti tadi di jilid 3 halaman 1 itu ada tiga yang harus kasih contoh. Pertama, bana, jana, hana. Yang kedua, ketika jala, itu saya harus kasih contoh. Nah, kali kasih contoh sama terus. Yang ketiga, hamala, kasih contoh yang jelas. Kalau nggak kasih contoh, salah terus. Ya, terus ketika menyampaikan alat peraga, jangan setengah-setengah. Kalau bisa itu, insya Allah, kalau peraganya bisa, bukunya gampang, mudah sekali. Mudah. Ya, mudah sekali. Paham saudara? Paham. Ya. Jadi jangan setengah-setengah. Ini sering setengah-setengah, akhirnya bukunya banyak kurangnya. Oke. Setelah alat peraga itu apa? Buku ya. Iya. Nah, saudara, ini yang kita harapkan kan modelnya kita pakai klasikal baca Simamurni. Kalau modelnya klasikal baca simak masih ada, ini masih ada. Tapi kalau sudah klasikal individual, nah ini yang susah. Ya, apalagi privat individual, ya, terus bermacam-macam, ini yang susah lagi. Tapi yang tempat ini itu pengecualian, jadi orang anak-anak yang luar biasa, mestinya gitu. Nah, kita bagaimana caranya bisa menyampaikan yang klasikal baca Simamurni. Nah, kalau tadi kan ada yang contoh jilid 3 itu halamannya berbeda-beda, jilidnya sama. Nah, kalau kita hitungan gini, gak apa-apa gini, bahasanya ketika anak sudah halaman 30, belum tentu halaman 30 itu lancar juga. Belum tentu. Maka menurut saya itu lebih baik kita urutkan dari halaman paling rendah. Dan yang paling rendah itu anak yang paling rendah itu diperhatikan betul. Kalau bisa dipercepat, ya. Paling tidak itu 1 halaman, 2 halaman itu lancar.
nanti keterangan yang atas itu cukup gini, halaman sama halamannya, cuman bahasanya grill gitu ya. Nah, nanti akan sama gini, ya akan sama. Tapi kalau beda-beda sampai kapanpun tidak akan selesai. Siap. Tidak akan selesai. Jelas ada? Jelas. Ya. Terus tadi kayak dua jilid, biar kondusif. Ya tadi dua baris semua. Ya. Barisan 1 ke 2. Nanti putaran kedua 3 dan 4. Putaran ketiga 5 dan 6. Putaran keempat 7 dan 8, semuanya selesai. Tapi kalau ini baca paling 1, buku prestasinya kadang terbuka, ini 2 kali. Ya. Terus pastikan ketika membaca, pertama harus dibaca klasikal dulu buku itu. Jangan langsung satu-satu. Ini satu-satu banyak salahnya. Ya. Terus yang kedua, anak menunjuk, tolong ditunjuk, dan tunjuknya udah sesuai. Ini nggak bisa diajarin. Ini loh, diajarin, tangan sambil pegang-pegang. Ya. Jadi biasakan, karena nunjuk itu lebih manfaatnya lebih besar, konsentrasinya lebih besar. Tapi kalau nggak ditunjuk, ini setengah-setengah. Ya kalau orang cerdas mudah, tapi ini orang bingung setengah-setengah. Tapi kalau sudah ditunjuk, saya yakin banyak membantunya. Ya, oke, jelas ya kan? Jelas. Nah, nanti kalau sudah selesai semuanya, nah baru dibaca ulang bersama-sama. Masih ada waktu lagi, tambah lagi halamannya. Ya. Karena jatahnya itu kalau peraga 1 halaman, 2 halaman buku. Begitu. Ya. Oke, yang terakhir penutup. Penutup juga itu mengevaluasi, artinya mengulang lagi dari hafalannya. Ayo hafalannya kita ulang lagi, ayo peraganya diulang lagi, ya. Bacanya yang sesuai yang tadi sudah disampaikan. Bahkan ketika nasihatnya pun gak usah bertele-tele. Anak-anak besok bacaannya seperti hari ini, ya, tolong diperhatikan. Besok ketemu lagi anak-anak bacaannya seperti kemarin, ya. Ketika kurang bilang, saja kok gini ya, gak enak. Kemarin gak gini kok, bagus kok. Ayo ulang lagi, gitu ya. Oke, jelas ada? Jelas. Semangat ya. Semangat. Ya, senang apa senang? Senang. Jadi mohon maaf, saya tidak akan cari kesalahan, tapi cari kebenaran. Ya. Ya, gitu ya. Ya. Jadi gak usah kaku, gak usah bingung. Kita di sini sama-sama belajar. Siap. Sama-sama belajar, ya. Siap. Oke, sementara itu dulu evaluasi dari saya. Semoga semuanya sukses, Amin. bahagia, Amin. tambah rezekinya, Amin. lunas utangnya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan Ustaz Habibie. Bisa waktunya. Enggak, masih. Jamnya masih di situ. Iya. Dikit lagi ya, dikit lagi. Teman-teman ini belum sholat, belum makan juga kan. Iya. Dikit lagi ya, masih Iya. aman dok. Aman. Oke, langsung saya nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, kadang terbiasa ustadz dan ustazah. Karena di sini kan nggak ada. Nggak ada. Selain kita loh. Itu kan, ya. Jadi memang ini memang pemandangan yang umum teman-teman. Di mana-mana kalau guru Al-Quran itu rata-rata ada putri, seorang ustazah. Kebalikannya kalau para trainer itu rata-rata cowok. Ya. Ada yang putri tapi jarang, presentasinya kecil. Kebalikannya, itu. Maka ya wajar lah kalau di sini kaumnya bawa semuanya. Baik, langsung saja Ustazah, ini saya hanya sedikit menambahkan dan menguatkan apa yang disampaikan Ustaz Fazil. Jadi kalau nambah terus nanti khawatir tambah banyak malah lupa semua. Jadi ini memang ini tadi saya dengarkan lebih banyak menyinggung hal teknis ya. Maka langsung saja, maka untuk mengatasi semua itu maka perlu peran koordinator. Nah,
Ya siapa meneh lho saudara. Kalau dengan ya putri ya. Itu Kena mana? koordinator untuk mulai dijalankan. Yang paling mungkin rutin itu adalah ada koordinasi, supervisi, evaluasi. Itu yang paling rutin ya. Dan alhamdulillah sudah ada waktu yang sudah disepakati. Jadi sehingga ini nanti jadi acuan Ustazah Mai untuk dari masukan dari Ustaz Fauzin, dari saya sendiri untuk nanti akan bersama-sama dituntaskan dengan teman-teman. Berikutnya untuk tadi ya terkait dengan tahfidz Ustazah itu tadi sudah ada gambaran. Jadi memang kalau nanti seandainya Islamiyah secara umum itu ingin implementasi tahfidz secara utuh, maka itu mudah sekali, hanya butuh waktu 2 hari. Teman-teman harus ikut belajar bareng-bareng dulu dari pagi sampai sore. Seperti halnya, tapi nggak selama terjemahan kan harus 3 hari. Iya. Jadi itu hanya sebatas informasi minimal ngeten lah. Minimal hari ini yang akan kita lakukan. Kalau anak-anak sudah capaiannya hafalan jauh, pertanyaan sederhananya gitu. Surat yang lama itu masih perlu diulang-ulang enggak? Masih. Lah ngono wae pertanyaan. Masih. Nyatane kan nek enggak lama enggak ya kon mocaan Nasr teko Al-Asr lah itulah. Itu kan ya hal yang paling sering kita jumpai sehingga Ustazah, maka intinya gitu. Di samping biasanya kan kita itu terpaku mengulang si hafalan terbaru saja. Betul ya. Nah, sekarang kita minimal kita biasakan surat yang lama mbok disenggol gitu loh. Terutama anak-anak yang sudah semakin lama semakin banyak. Jadi mulai dari jilid awal pun sudah berlaku saja. Itu jadi begini, misalkan gini, terakhir ada yang sampai pencapaiannya itu surat Al-Lail ya. Maka surat terdekat apa sebelumnya? Ad-Duha toh? Iya. Nah, berarti surat terbarunya anggap Ad-Duha. Ada beberapa ayat yang sudah dihafalkan di Al-Lail. Berarti surat lama itu mulai di saat mulai An-Nas. Nah, memang harus dipola. Iya. Nah, sehingga itu sementara ngeten mawon. Jenengan surat yang lama jenengan gilir. Misalkan hari ini An-Nas Al-Falaq, berarti besok surat Al-Lama melanjutkan mana? Al-Lahab. Al-Ikhlas, Al-Lahab. Nah, selebihnya baru. Nanti kalau kebanyakan yang lama, nanti nambah hafalan juga nggak keduman waktu. Iya. Gitu ya. Iya. Harus berbagi waktu juga. Iya. Makanya minimal itu dulu lah. Nanti secara utuh dan termasuk menggunakan kamu dan saya kebetulan kan bawah. Nah, di sini kan kebetulan memang ya karena belum pernah belajar bareng-bareng maka wajar kalau nggak ada. Jadi bagaimana menggunakan buku ini itu ada caranya. Dan kita perlu ada waktu khusus lah, karena diskusi ini cukup lama dan harus praktek. Isi kotak-kotak ini kalau sudah, termasuk warna ini bagaimana? Karena bedanya kalau kita evaluasi kan lancar, evaluasi yang dinilai. Ini berdasarkan warna lancar, terus warnanya ngeblok yang mana dulu. Kalau misalkan yang warna putih ada 3 ayat, berarti nunggu 3 ayat selesai baru evaluasi. Nah, termasuk ada buku prestasinya, terutama kalau pasca. Di pasca kan di samping ada terjemahan. Nah, artinya ini nanti menyusul aja. Yang terpenting hari ini hafalan anak-anak yang sudah banyak. Saya minta tolong anak dibantu karena belum tentu orang tuanya kan bisa ngaji ya. Mungkin kalau orang tuanya kebetulan guru ngaji paham apa kebutuhan anaknya. Tapi kalau enggak, maka ya kita perlu bantu surat yang lama disenggol lah. Raketan kalau pendek mungkin bisa 3 surat kan cepet aja dah. Enggak usah sendiri, bareng-bareng wae. Ya. Yang baru juga lah itu terkait dengan hafalan. Nah, nanti terkait dengan apa itu standarisasi bagaimana mengajar hafalan baik aduna, baik anak yang belum bisa baca, yang sudah baca tapi belum lancar maupun yang sudah bisa baca dan lancar, itu memang harus ada standarisasi dan waktu khusus. Betul mau intinya gitu. Nanti akan kita bicara dengan pimpinan dulu. Sementara ini yang ada mohon berjalan. Karena baru saja kan kita mau menjalankan yang terjemahan satu-satu lah. Insya Allah mimpi kedepannya semua ada di sini lah. Ono tartil, ono tahfidz, ono terjemahan. Bahkan ada KBG yang taksis itu yang kayak kemarin disinggung, dan itu butuh waktu lagi juga. Betul ya. Intinya gitu.
Kemudian ada yang telepon nanti aja. Staf kantor telepon. Apa itu? Jadi untuk yang berikutnya saja, terutama di kelas bawah, kan semua kan ngajar kelas bawah ya. Iya. Artinya kelas 1, 2, terutama yang kelas 1. Anak-anak itu masih baru kan. Masih belum lama di sekolah ini, jenengan juga baru ketemu. Maka yang perlu disadari, kita itu kan baru mengenal, betul? Apa ana sing kenal lama, mesti tonggoe mesti. Ya, nek baru, maka tantangan nih, kita kalau nggak begitu kenal, memberi instruksi sama ada kita sudah kenal, lebih mudah mana? Yang sudah kenal. Nah, kalau kita itu kedekatan anak masih kurang saja, ketoro kok. Arek itu diomongi iki gak patek manut. Ya gampangan buyar gampang. Nah, maka tolong bangun kedekatan dengan anak, sering-sering ajak komunikasi karena pengelolaan kelas tak delok iku. Tadi beberapa di kelas 1 itu masih ya koyok masih kesannya karena mereka juga baru dari TK ya. Koyok kelas anak TK pindah nang ngene MI Islamiyah gitu. Iya. Nah, itu yang butuh masa transisi peralihan gitu, adaptasi lah. Sehingga sudah perlu dibuat apa ya? Dengan bangun komunikasi dengan baik sehingga kedekatan anak terbangun. Lah, karena rumus ini juga berlaku, tak kenal maka ya orang digape, ora sembarang kalir nyampain batinnya anak mau aku anak kecil sopo kuwi kan ngono. Terserah dia tuh, suka-suka tuh ngono ya sudah. Nah, maka dari itu maka jangan harap materi kita itu tersampaikan dengan baik. Lah wong anak-anak loh gak begitu memperhatikan. Betul betul. Betul loh. Jadi maka ambil hati mereka dulu. Ini rumusnya ya. Ambil hati mereka ya, kalau ya diajak komunikasi yang baik gitu loh. Ambil hatinya sehingga nanti kalau sudah kena, sudah kita bisa kendalikan, kita gampang kok. Mau diapakan mereka manut. Ya, tentu saja. Kalau itu belum ya sudah. Ngajak jadi TK. Nah, insya Allah nanti terkait dengan hal ini memang jam terbang itu mempengaruhi saja, tapi bukan menjadi hal utama loh ya. Kok masih ngajar suwi tapi yang ngajari gue ngono ayo sing ngono kan. Iya, gitu saja ya. Jadi maka yang terpenting di sini teman-teman, kita harus open mind, mau belajar dan terus menerima hal-hal masukan dari orang lain. Karena itu bukti bahwa kita itu pengen maju lah. Kita itu pengen pengen lebih baik lagi gitu ya. Terus kemudian terkait dengan ya mengingatkan apa yang sudah kita diskusikan hari ini Sadamai dan teman-teman semua, kawan-kawan semua untuk nanti diingat-ingat dan jadi acuan dalam perjalanan beberapa bulan ke depan. Nanti kunjungan kita ke sini kita ingin mempertanyakan apa yang kita diskusikan dulu, kalau bisa sudah beres satu persatu. Sudah kita ngurusi yang lain, mau kita jadi ojo ngurusi kemarin nggak barbar nanti. Nah, termasuk urusan waktu dan urusan SDM yang kami rasa memang ini juga perlu memang ada yang belum standar. Ini maka kewajiban kami juga akan menyampaikan ke pimpinan. Urusan di ACC atau nanti dijalankan kapan ya urusan mereka. Jadi itu kami juga punya kewajiban untuk membantu itu karena ranah ini bukan di ranah teman-teman semua tetapi ke ranah pimpinan. Nah, usaha itu adalah ranahnya ke urusan ke anak-anak. Jadi maka anak-anak itu mau di bagaimana, mau tertib, mau rapi, terserah siapa ustazahnya. Wes ngono. Jadi ora kok lah anak-anak lho lah berarti iki urung-urung masih wis menyalahkan anak-anak. Kadang dari kita sering kita lupa akan introspeksi diri kita. Karena memang itu jadi acuan. Jadi maka ustazah kita berharap teman-teman juga bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Walaupun awal-awalnya itu kadang-kadang ya jenenge manusia umumnya ya ono pasang ono surut lah, kadang harus dipaksa dulu baru biasa. Betul. Baru rodo ikhlasnya dipaksa sih lagi ikhlas ya gitu ya.
Bu Meya. Mboten Betul kula. Ya, niku mau. Sepertinya itu saja saja. Yes, siap. Nanti khawatir kalau kebanyakan malah kita lupa. Banyak yang enggak. Yes. Barangkali ada hal atau sesuatu yang mau ditanyakan, kami membuka lebar-lebar yang mau bertanya. Kita selanjutnya sharing ya. Yeah. Ada mungkin